Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas beberapa settingan-settingan wajib di HP Samsung, terutama untuk teman-teman yang baru beli HP ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, untuk yang pertama biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak digunakan ya. Nah, jadi untuk HP baru itu biasanya ada aplikasi-aplikasi yang sudah terunduh di HP Samsung kita, dan kemudian kita tidak membutuhkan aplikasi tersebut daripada membebankan memori ataupun RAM. Alangkah baiknya dihapus saja. Nah, untuk cara menghapusnya cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan. Lalu di sini kalian pilih I di dalam lingkaran. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih hapus instalan. Lalu kalian klik OK, maka aplikasinya akan terhapus. Nah, jadi teman-teman silahkan ulangi cara ini di aplikasi-aplikasi berikutnya, aplikasi yang tidak kita butuhkan ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan setting di bagian keyboard. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke setting keyboardnya. Nah, di sini kita klik aja di bagian pencarian ataupun yang lainnya sehingga muncul keyboardnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk toolbarnya belum ada, kemudian angkanya masih belum muncul juga ya. Jadi kita akan setting keyboardnya ya. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian titik 3. Nah, karena di sini nggak ada kelihatan, jadi masuk aja ke pengaturan ya. Nah, kita masuk ke pengaturan atau setting. Lalu kalian gulir ke bawah. Selanjutnya teman-teman pilih di bagian manajemen umum. Lalu di sini pilih pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini biasanya saya akan menonaktifkan teks prediktif. Kemudian kita bisa cek juga di opsi pengetikan lainnya. Nah, di sini kalau huruf besar otomatisnya belum aktif bisa diaktifkan. Jadi dia akan otomatis ya. Nah, kemudian yang ini toolbarnya saya aktifkan juga agar mempermudah kita dalam penggunaan keyboardnya. Kemudian tata letaknya, di sini biasanya saya akan mengaktifkan ini tombol angka, nah sehingga dia muncul seperti ini ya. Kemudian karakter alternatif ini diaktifkan aja apabila belum aktif. Nah, kemudian di sini ada settingan yang lainnya, teman-teman bisa atur juga. Ini untuk transparansinya juga bisa diatur. Kemudian selanjutnya kita keluar aja dari sini. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk keyboardnya. Nah, ini dia. Sekarang kita bisa klik di titik 3, lalu teman-teman atur aja untuk di bagian toolbar ini teman-teman bisa menambahkan yang kalian perlukan ya, dan bisa menguranginya jika tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini. Nah, ini emoji biasanya cukup berguna ya, kita bisa tambahkan ke atas. Nah, kita lihat untuk tampilan keyboardnya sudah ada angkanya, toolbarnya juga sudah ada ya. Nah, jika ada tambahan teman-teman untuk settingan keyboard, kalian bisa tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lainnya juga bisa tahu ya. Oke, kita lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk layar depan ini teman-teman bisa misalnya kalian ingin menambahkan widget. Nah, di sini widget jamnya belum ada. Kalian bisa menambahnya dengan cara klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih widget. Kemudian kalian cari aja jam ya teman-teman ya. Nah, ini dia jam. Kalian tinggal pilih jamnya. Di sini ada beberapa pilihan. Saya contohkan jam digital. Kita klik dan tahan lalu geserkan ke atas. Lalu kalian tinggal atur aja ukurannya ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian klik dan tahan di bagian layar kosong juga. Lalu pilih pengaturan. Kemudian di sini pilih tata letak layar depan. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Nah, yang pertama yaitu layar depan dan layar aplikasi. Tampilannya seperti ini. Nah, ini layar depan, kemudian layar aplikasinya di sini. Nah, jadi kalian juga bisa mengubahnya untuk model yang kedua ya. Kita masuk lagi ke bagian tadi, kita klik dan tahan, lalu pilih pengaturan, kemudian pilih tata letak layar depan, kemudian pilih hanya layar depan. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi ya modelnya ya. Jadi kita tinggal klik gunakan. Nah, di sini untuk hanya layar depan nih, jadi semua aplikasi berpusat di bagian layar depan ini ya. Nah, untuk bagian ini nggak ada. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, ada dua model, kalian silahkan pilih mau yang mana. Kemudian biasanya untuk aplikasi Google, nah seperti ini. Nah, jadi misalnya YouTube masih ada di dalam sini, kalian tinggal klik dan tahan lalu keluarkan ya. Nah, kalian keluarkan ke layar aplikasi. Nah, kalian bisa tambahkan ke sini. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengaksesnya ya, jadi nggak perlu masuk lagi ke sini. Nah, seandainya kalau aplikasinya jarang digunakan, kalian tinggal gabungkan aja ke aplikasi Google-nya ya. Kalian satukan aja. Jadi dia lebih tertata dengan rapi ya, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengatur
eh, tampilannya atau susunannya ya. Nah, tinggal diubah-ubah aja ya. Nah, ini kita klik dan tahan, tinggal geser-geser aja ke samping. Nah, seperti itu. Seandainya ini masih ada yang kosong, kalian bisa ubah, tinggal digeser-geser dan dimasukkan di sini ya. Kemudian selanjutnya di layar depan ini biasanya di sini ada Google Discover ataupun artikel ya. Nah, kalau kita usap seperti ini. Nah, jadi kalau kalian tidak suka, kalian bisa menghilangkannya. Klik dan tahan lalu pilih pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan nonaktifkan yang ini. Tambahkan halaman media ke layar depan. Nah, ini kalian nonaktifkan apabila masih aktif ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada kisi layar depan, kalian bisa atur mau ukuran berapa, teman-teman sesuaikan aja. Biasanya saya pakai 5x5. Kemudian kisi foldernya, kalian bisa pilih, ada 2 pilihan ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan usap ke bawah untuk panel notifikasi ya. Nah, kalau ini nggak aktif jadi nggak bisa ya. Nah, caranya kalian tinggal klik dan tahan lalu pilih pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah, kalian pilih yang ini usapkan ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, ini kalian aktifkan. Lalu kalian keluar, kalian coba usap dari atas ke bawah. Nah, sudah masuk atau membuka panel notifikasinya ya. Jadi kalian nggak perlu harus mengusap dari atas sekali, nggak perlu seperti itu. Jadi simple, cukup dengan ibu jari dari bawah aja seperti ini udah bisa ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah ketuk 2 kali ya. Nah, jadi kalian ketuk 2 kali, nah maka layarnya akan terkunci. Kemudian kalian ketuk 2 kali lagi, maka sudah terbuka ya teman-teman ya. Kunci layarnya sudah terbuka. Nah, jadi itu mempermudah kita tanpa harus menekan tombol powernya ya. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali. Kalian masuk ke pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan gulir, kalian cari yang namanya fitur lanjutan. Lalu selanjutnya pilih gerakan dan gestur. Nah, di sini apabila masih belum aktif, kalian tinggal aktifkan aja ya. Nah, kalau sudah aktif, maka sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah waktu tunggu layar ya. Nah, biasanya untuk HP baru itu layarnya cepat terkunci atau cepat gelap atau mati ya. Nah, jadi untuk mengaturnya cukup mudah. Kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian kalian gulir. Kalian cari yang namanya tampilan. Lalu di sini kalian silakan gulir ke bawah, pilih waktu tunggu tampilan layar. Kemudian selanjutnya kalian tinggal atur aja mau yang mana ya. Biasanya yang untuk awal itu defaultnya 30 detik ataupun 15 detik. Jadi sangat singkat sekali, teman-teman bisa atur, pilih waktu yang kalian inginkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar ya. Nah, jadi agar HP teman-teman itu lebih aman dan bersifat privasi, teman-teman wajib sekali mengaktifkan yang namanya kunci layar ya. Nah, untuk mengaktifkan kunci layar cukup mudah, teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir, kalian pilih di bagian keamanan dan privasi. Lalu pilih layar kunci, pilih kunci layar, kemudian silakan pilih tipe kunci layar yang ingin kalian gunakan. Di sini ada beberapa pilihan dan saya contohkan di sini menggunakan pola. Nah, jadi ingat pola ini, jika lupa Anda harus mereset ponsel dan semua data akan dihapus. Nah, di sini kalian silahkan buat aja, teman-teman sesuaikan aja apabila menggunakan tipe kunci layar yang lain. Kalau udah, klik lanjutkan. Kemudian kalian konfirmasi satu kali lagi, kalian masukkan dengan kunci yang sama, lalu klik konfirmasi. Nah, kemudian di sini kalian pilih sembunyikan konten, lalu klik selesai. Nah, sekarang kunci layarnya sudah berhasil diaktifkan atau diatur ya, teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan wajib HP Samsung. Apabila ada tambahan lain, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat.